kita masuk ke materi pengenalan Canva di sesi pertama ini. Saya juga mengingatkan untuk materi di sesi kali ini kita ada 4, di training kali ini kita ada 4 sesi, yaitu yang pertama ada sesi pengenalan Canva, yang kedua ada sesi tentang layout atau tata letak, yang ketiga itu ada sesi tentang tipografi, dan yang keempat ada sesi tentang warna. Lalu setiap sesinya ini kita diberi waktu 2 jam untuk menjalani tiap sesinya. Di sesi yang pertama di Canva ini kita mulai dari jam 8, berarti nanti kita berakhir di jam 10, dan kita kurang lebih ada istirahat di tiap sesi paling lama 10-15 menit seperti itu. Jadi nanti 10-15 menit sebelum jam 10 kita akan selesai, kita istirahat sebelum masuk ke sesi kedua yaitu layout atau tata letak seperti itu. Dan saya juga menjelaskan untuk tiap sesinya. Yang pertama, di sesi Canva ini kita tidak ada penugasan, atau bisa kita ganti ya dengan kata-kata challenge ya, biar lebih semangat gitu. Kalau penugasan kayaknya terlalu gimana gitu kan mendengarnya gitu. Jadi kita ganti aja dengan kata-kata challenge gitu. Jadi di tiap sesi nanti di layout, di warna, dan di tipografi di tiap-tiap sesinya akan ada 2 tugas. Yang pertama, 2 challenge. Challenge yang pertama adalah challenge bagaimana teman-teman nanti merespon apa yang sudah disampaikan di tiap-tiap sesi tersebut, dan membuat nanti akan disediakan dari saya disediakan aset-aset yang akan teman-teman pakai untuk membuat layout atau mengedit tipografi dan merubah-rubah warna seperti itu. Nah, yang tugas kedua atau challenge kedua, di challenge kedua nanti kita akan membuat tentang testimoni pelanggan dari masing-masing perusahaannya teman-teman gitu. Karena saya yakin teman-teman di sini juga berasal dari perusahaan-perusahaan yang bonafit, yang besar-besar, yang memang pastinya sudah punya audiens dan usernya masing-masing gitu. Jadi kita akan membuat itu untuk tugas besar itu, tugas di akhir nanti di jam 5, karena kita dari jam 8 sampai jam 5 sore insya Allah. Di jam 5 nanti kita akan melihat atau mengevaluasi mengenai challenge kedua, yaitu pembuatan testimonial pelanggan dari perusahaan teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi langsung saja kita mulai masuk ke sesi yang pertama, yaitu Canva. Baik. Canva merupakan platform yang akan digunakan, yang dapat digunakan juga untuk membuat desain yang tampak profesional secara mudah, drag and drop, dan dapat diakses dari smartphone maupun PC. Jadi Canva yang kita gunakan di sini untuk membuat materi visual ini adalah Canva. Kita tidak perlu menginstal software ataupun berlangganan seperti aplikasi-aplikasi desain lainnya. Hanya dengan masuk ke canva.com kita sudah bisa membuat akun dan bisa menggunakan Canva. Walaupun seperti itu, Canva juga ada yang premium dan yang biasa ya. Yang kita pakai saat ini pastinya yang biasa, yang tanpa berlangganan pro-nya. Dan akan ada beberapa pengurangan-pengurangan dalam aset-aset yang diberikan atau template-template yang bisa digunakan atau bisa diakses di Canva ketika kita menggunakan Canva yang reguler seperti itu. Jadi Canva dipilih karena kemudahan pengaksesan dan juga pengguna user friendly atau kemudahan dalam penggunaan seperti itu. Lanjut, bisa apa aja sih di Canva ini? Yang pertama, Canva ini bisa membuat desain yang still, seperti ketika teman-teman pengen membuat flyer misalnya dari perusahaan teman-teman, itu bisa kita buat di Canva. Dan juga kita bisa buat desain motion. Motion khususnya untuk presentasi ya. Untuk presentasi ketika teman-teman membuat decking untuk pitching, ingin menambahkan motion di Canva sudah disediakan gitu. Walaupun ketika kita memakai akun yang reguler itu tidak akan sebanyak benefit yang kita dapatkan ketika kita menggunakan akun premium atau pro-nya seperti itu. Lalu juga ketika teman-teman juga ingin memiliki sosial media yang teman-teman ingin build atau ingin buat baik untuk perusahaannya ataupun untuk individu, teman-teman juga bisa menggunakan Canva, karena di Canva juga sudah disediakan template-template yang sesuai dengan tren desain yang ada di tahun-tahun kebelakangan ini seperti itu. Jadi selain tadi bisa still dan motion, teman-teman juga bisa meng-create konten dengan template-template yang telah digunakan. Selanjutnya, fitur-fitur Canva apa aja sih? Yang pertama tadi sudah disebutkan template dan elemen desain. Jadi Canva, di dalam Canva sudah ada icon, shape, dan line
serta ilustrasi yang bisa digunakan untuk kebutuhan desain teman-teman. Seperti itu. Lalu Canva juga memiliki apps, tapi tidak seperti aplikasi atau software desain lain yang apa ya, yang berbayar. Canva ini juga bisa diinstal di smartphone teman-teman untuk membuat desain dan memudahkan kebutuhan desainnya teman-teman, seperti itu. Lalu setelah itu juga di Canva ini kita bisa berkolaborasi. Selain kita membuat desain sendiri, ketika kita menginginkan kolaborasi seperti nanti di tugas yang pertama, di layout, di challenge yang pertama, kita akan kolaborasi share screen gitu, untuk teman-teman bisa mengerjakan challenge tersebut. Nanti kita akan aplikasikan fitur Canva kolaborasi ini di training kali ini, seperti itu. Selanjutnya, perlu diingat ya, untuk Canva ini memang dimaksudkan untuk user non-designer. Jadi untuk teman-teman yang tidak memiliki background sebagai desainer atau mengambil mata kuliah dulu misalnya, atau mahasiswa desain, itu sangat dianjurkan untuk menggunakan Canva karena tadi penggunaan yang sangat mudah dan kemudahan akses yang diberikan oleh Canva. Lalu ketika kita menggunakan Canva, hanya beberapa saja elemen yang dapat digunakan dibanding dengan teman-teman yang misalnya sudah menggunakan Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator, lebih fleksibel ketika kita menginginkan objek-objek yang tidak disediakan. Jadi kita bisa membuat objek-objek baru, sedangkan di Canva hanya beberapa saja yang bisa digunakan, hanya shape yang disediakan ataupun template yang disediakan oleh Canva. Bisa juga kita download gambar dari luar dan kita masukkan sebagai elemen, tapi ya memang seperti itu. Jadi tidak bisa membuat shape baru yang disediakan oleh Canva. Lalu ekspor terbatas, nanti akan dijelaskan bagaimana ekspor terbatas dan tidak tersedia format RAW. Canva ini karena basisnya adalah online, jadi tidak ada, misal kayak di Adobe Photoshop ada PSD, atau di Adobe Illustrator ada .ai gitu yang bisa diedit melalui softwarenya, tapi di Canva kita bisa mengedit ini melalui online dan internet, jadi tidak tersedia format RAW-nya. Lalu tidak bisa membuat elemen unik, ya seperti yang tadi sudah disebutkan, jadi Canva ini hanya mengakomodir kebutuhan yang telah disediakan oleh Canva, seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya kita waktunya utak-atik. Oke, siap. Teman-teman bisa langsung akses ya ke buka laptopnya, lalu bisa akses langsung ke canva.com. Kita akan bahas bagaimana tampilan dari Canva mulai dari depan sampai nanti penggunaan-penggunaan tools-toolsnya, seperti itu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan sampai sejauh ini? Cukup, Mas. Baik, terima kasih. Oke, kalau begitu kita bisa untuk share screen ke Canva. Saya akan perkenalan untuk Canva-nya. Sudah bisa diakses ya teman-teman untuk Canva-nya. Ada yang belum mengakses Canva-nya? Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk pengenalan Canva, kita akan melihat tampilan Canva seperti apa, lalu tools-tools yang ada di dalam Canva itu seperti apa. Jadi ketika kita masuk ke canva.com, kita akan disajikan dengan tampilan seperti ini. Kita akan diminta untuk login menggunakan Google. Jadi teman-teman bisa membuat akun hanya dengan menggunakan Google, karena saya sudah ada. Jadi saya langsung login menggunakan akun yang sudah saya miliki gitu. Nah, di sini akan disajikan tampilan home atau tampilan beranda awal dari Canva. Ada di sini ada toolbar, ada menu burger, ya di situ ada home, project, template, beranda dan hub. Beranda hub dan apps gitu. Lalu di sini juga ada tim. Ketika kita nanti punya tim, di sini kita akan ada tampilan tim.
Selanjutnya untuk search box yang ada di bawah ini, teman-teman disajikan untuk mencari kebutuhan teman-teman apa. Misalnya teman-teman ingin mencari template mengenai sosial media. Kita cari template ataupun kita cari project, di sini ada. Nah, teman-teman bisa menggunakan fitur search box ini untuk mencari, misalnya kita untuk sosial media Instagram, yang dimana ukurannya 1080 kali 1080. Kita klik, kita akan masuk ke template yang disediakan oleh Canva, seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke halaman depan. Di bagian atas ada download aplikasi. Ketika teman-teman ingin menggunakan aplikasi Canva di PC atau di laptop teman-teman, lalu ada akun setting yang isinya adalah akun teman-teman, baik itu nama ataupun email, lalu personal. Di sini kita bisa mengganti ini, kita menggunakannya sebagai apa? Small business kah? Untuk pengajar kah? Atau untuk siswa, seperti itu. Kita kembali lagi ke halaman awal. Lalu selanjutnya ada tombol untuk create design. Ini yang sangat penting ketika teman-teman ingin membuat desain. Di sini ada beberapa pilihan yang sudah disuggest oleh Canva, yaitu doc, yang berarti ukuran bisa diatur untuk ukuran A4 ketika teman-teman ingin membutuhkan flyer ataupun laporan presentasi misalnya, atau laporan tahunan perusahaan misalnya. Lalu ada whiteboard. Ada juga presentasi seperti yang teman-teman lihat saat ini, itu dibuat dengan Canva ukuran 16:9. Lalu ada Facebook post, di sini ada beberapa pilihan, flyer, Instagram post, dokumen, resume, video, ataupun YouTube thumbnail, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada akun kita yang tadi sama dengan akun di setting. Lalu di bawah ada beberapa suggest juga dari Canva yang tadi kita lihat di create design, itu ditampilkan secara thumbnail visual di bawah menu search box itu. You might try, itu bisa kita lihat kebutuhan kita apa dan bisa kita pilih langsung di situ. Lalu selanjutnya, ketika teman-teman memiliki pekerjaan atau desain, itu akan terlampir di tampilan bawah dari thumbnail kebutuhan teman-teman yang you might wanna try itu. Jadi di recent design akan terlampir hasil desain yang teman-teman kerjakan sebelumnya ataupun yang pernah teman-teman kerjakan sebelumnya, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita mengenal beranda Canva di depan, kita masuk untuk membuat create design. Yang coba kita buat, misalnya kita akan membuat presentasi 16:9. Baik, di sini kita akan melihat tampilan yang disajikan oleh Canva seperti ini. Yang pertama di pojok kiri atas ada tampilan home, lalu file, ada resize. Home itu untuk kembali ke beranda tadi, lalu file. Di sini kita bisa mengubah nama file kita. Misalnya kita buat pertama training Moven sesi 1. Kita rubah namanya, dan namanya otomatis akan berubah di training Moven sesi 1. Nah, akan otomatis berubah di sebelah tombol Try Canva for Team Pro seperti ini gitu. Jadi nama kita bisa rubah di sini, lalu kita juga bisa membuat new design atau import file. Ini kita bisa upload file, baik itu foto ataupun misalnya teman-teman menginginkan logo perusahaan teman-teman masuk, kita bisa masukkan import file di sini. Lalu view setting di sini kita bisa memunculkan rules and guide di sini. Tuh, lalu kita juga bisa memberikan margin pada halaman ini, jadi lebih terlihat rapi nantinya. Dan juga ada print bleed.
print bleed itu ketika teman-teman ingin mencetak flyer atau mencetak halaman, dan di situ akan ada garis potong untuk nanti percetakan memotong desain teman-teman tersebut. Jadi desainnya akan aman di luar dari print bleed. Seperti itu. Ini print bleed yang disajikan oleh Canva atau disediakan oleh Canva. Lalu setelah itu ada save, karena ini kita juga mengakses otomatis lewat internet, jadi kita otomatis ke save apa yang kita kerjakan. Lalu juga kita bisa save to folder. Ketika kita save to folder, kita akan disajikan nantinya pilihan-pilihan, kita akan menyimpannya dengan file apa seperti itu. Lalu make a copy, kita bisa mengcopy desain yang sedang kita kerjakan ini untuk desain baru kita ubah. Gitu. Lalu ada version history, di sini hanya bisa ditampilkan ketika kita berlangganan. Ada download, download di sini nanti juga ada di share, nanti akan kita bahas juga. Lalu setelah itu kita bisa melihat komen dari tim kita atau teman kita yang kita ajak berkolaborasi ketika kita berkolaborasi dalam pembuatan desainnya, seperti itu. Lalu di sini ada resize untuk program Pro. Lalu ini ada Undo, kalau teman-teman biasa memakai ini semua ada. Ini fitur ini semua ada di aplikasi-aplikasi lain atau software-software lain, Undo dan Redo, seperti itu. Lalu selanjutnya ini sudah dibahas tadi, terakhir Canva for Team, ini hanya untuk Pro. Lalu ini ada tampilan akun kita. Jika teman-teman berkolaborasi dengan tim yang lain atau teman yang lain, nanti akan muncul di sini seperti itu. Lalu ada statistik, ada insight ketika kita menyajikan ini untuk marketing kit atau promosi kita, ini akan mengeluarkan total views dan viewers, dan ini hanya tersedia untuk Pro ya. Dan ini ada tombol present ketika kita ingin mempresent desain kita, baik itu untuk merecord ataupun hanya untuk menampilkan secara full screen. Yang terakhir di bagian atas ada share, yang tadi juga di file ada download. Ini kita bisa mengajak teman kita atau tim lain kita untuk berkolaborasi ketika kita membagikan link yang ada di Canva ini. Dan kita juga bisa men-set apakah teman kita hanya bisa melihat, komen, ataupun edit seperti itu. Lalu ini ketika kita sudah mengcopy link, copy, dan itu kita bisa teruskan ke tim kita yang lain. Lalu selanjutnya ada tombol download yang tadi di file. Di download ini, oh sorry sebentar. Bentar ya teman-teman, karena tadi ini sempat masuk ke akun tim, jadi kita rubah dulu. Oke, karena tadi masuk ke akun tim, jadi ya kita rubah dulu ke akun personal. Kita masuk lagi di create design. Nah, tadi terakhir sampai di share. Ketika kita ingin share di download, ini akan disajikan untuk Canva bisa membuat tampilan atau download dokumen kita. Bentar, kita harus isi dulu ternyata. Ya, kita bisa download ini dengan beberapa pilihan. Kalau tadi sudah disebutkan, tidak banyak tersedia file RAW, karena memang Canva hanya menyediakan beberapa, yaitu PDF, baik itu untuk email ataupun untuk print. Perbedaannya ketika PDF standar dan PDF print, ukurannya pasti akan lebih besar PDF print, karena gambar yang dihasilkan tidak terkompres seperti itu, karena kebutuhan untuk printing. Lalu kita juga bisa mendownload dengan file PPTX untuk presentasi dengan Microsoft PowerPoint. Kita juga bisa mendownload dengan tampilan MP4 video ketika kita menggunakan atau membuat animasi dalam Canva ini gitu. Dan selanjutnya ada JPEG.
lalu ada PNG, ada SVG. SVG ini hanya tersedia pada Canva Pro, yang dimana SVG ini merupakan file vektor yang bisa kita edit baik di Adobe Illustrator ataupun Adobe Photoshop. Lalu ada GIF, sama dengan MP4 video, tapi jika MP4 video itu hanya potongan panjang, menit yang banyak, tapi untuk GIF hanya short clip dan tanpa ada suara seperti itu. Gitu. Selanjutnya, untuk tampilan di sebelah kiri tadi, untuk tampilan di bawahnya dulu ya. Untuk tampilan di bawahnya tadi kita sudah mengisi lingkaran di sini. Di sini ketika kita kosongan, kita akan disediakan position. Position ini adalah ketika teman-teman menggunakan Adobe Photoshop ya, atau aplikasi desain lainnya, ini merupakan layer yang terdapat pada halaman tersebut gitu. Jadi yang halaman paling bawah atau layer paling bawah itu akan diisi putih. Ini kita anggap sebagai kertas putih kita gitu. Lalu di atasnya ada objek lingkaran, dan di mana itu akan menjadi objek kedua di atas kertas putih kita gitu. Jadi ketika kita tambahkan objek lain, misalnya kita tambahkan objek lain, ini akan menjadi layer ketiga. Kita cek di position, ini akan menjadi layer ketiga. Jadi tadi sudah ada kotak layer ketiga, dan ini layer keempat ternyata. Ini kita hapus, dan ini di layer ketiga. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada range juga di sini. Ada range di sini ketika teman-teman diberikan pilihan oleh Canva untuk ingin memindahkan objek yang ada di layer 3 untuk pindah ke paling bawah, itu akan bisa dengan menggunakan tombol to back atau to front untuk memindahkan objek ke bagian depan seperti itu. Jadi misalnya ketika teman-teman mendesain, teman-teman ingin menggunakan lingkaran sebagai background dari karakter yang kita buat sekarang, tapi teman-teman ingin menutupi bagian karakternya lalu setelah membuat background. Jadi teman-teman tinggal mengoper atau mengubah urutan layernya dari karakter ke backgroundnya menjadi to back seperti itu. Jadi dia masuk ke dalam atau berpindah ke belakang. Atau teman-teman juga bisa menggunakan titik garis 6 yang ada di bawah ini untuk mengubah posisi-posisi layer tersebut. Seperti itu. Sedangkan untuk background, kita juga bisa memindahkan atau lock, ya, kita bisa lock background agar tidak terpindah dan tidak lock objek, maksud saya lock objek. Jadi kita bisa merubah objek agar tidak bisa dirubah ataupun bahasanya utak-atik ya gitu. Jadi objek tersebut tidak bisa kita seleksi dan kita pindahkan gitu. Selanjutnya, untuk tampilan berikutnya di sebelah di atas, bagian atas tadi, terakhir di bagian atas, di sini juga kita diberikan color. Untuk misalnya kita merubah background color, misalnya kita untuk merubah warna kuning, di situ ada tampilan color. Kotak yang paling pojok sebelah kiri atas untuk merubah warna. Kita juga bisa memberikan aksen warna lain, dan juga teman-teman bisa memberikan brand color yang teman-teman miliki dari perusahaan misalnya. Nah, tapi untuk brand color ini hanya digunakan ketika teman-teman berlangganan atau menggunakan akun Pro dari Canva, seperti itu. Selanjutnya, untuk tampilan berikutnya ada animate. Ketika teman-teman ingin membuat animasi yang bahasanya yang sederhana lah ya, karena akun yang juga kita gunakan adalah akun reguler, teman-teman bisa menggunakan page dari animation tersebut. Di sini sudah disediakan beberapa animasi dari Canva untuk teman-teman bisa gunakan di project teman-teman gitu. Yang hanya beberapa pilihan ya template yang disediakan, karena akun yang kita gunakan sekali lagi bukan akun yang pro seperti itu. Selanjutnya, ketika kita klik shape, ada beberapa pilihan yang akan keluar. Di sini akan ada pilihan shape. Sebentar. Oke. Di sini akan ada pilihan shape yang bisa kita ubah. Misalnya tadi kita menggunakan shape lingkaran. Lalu kita ingin merubah menjadi bintang.
ataupun menjadi segitiga seperti itu. Jadi di sini kita bisa merubah shape ini melalui tombol shape yang ada di sebelah kiri atas. Yang ketika kita klik di luar tidak akan muncul tombol tersebut, tapi ketika kita mengklik objek yang kita ingin ubah, baru muncul pilihan-pilihan yang ada di atas toolbar tersebut seperti itu. Lalu selanjutnya ketika kita klik objek juga kita bisa merubah warna objek, sama tadi seperti background, tampilan warnanya juga seperti ini, ada dokumen color, ada brand kit, ada default color, ada gradient seperti itu. Dan selanjutnya ketika kita ingin menggunakan objek ini menggunakan outline garis luar, kita juga bisa memberikan border style di sini. Kita bisa atur border style seperti apa, kita juga bisa atur ketebalannya seperti apa. Lalu ketika kita bikin elemen kotak misalnya, kita copy dulu, kita contohkan. Ketika kita bikin kotak, kita juga bisa merubah corner rounding. Jadi yang tadinya kotak itu bisa kita buat jadi lebih rounded lagi, seperti itu. Lalu juga ada pilihan-pilihan model garisnya, baik itu terputus, ataupun titik-titik seperti itu teman-teman, tergantung kebutuhan dari teman-teman. Selanjutnya di sini juga ada pilihan font, karena objek lingkaran ini atau objek yang kita buat dengan shape itu bisa diisi dengan font atau tulisan yang teman-teman inginkan gitu. Ini kita tidak usah dulu kita isi karena kita belajar pengenalan Canva. Setelah itu juga ada ukuran font di sini. Ini akan untuk perubahan warna pada font, juga tipe-tipe pada font. Ketika kita memberikan font pada lingkaran atau shape yang kita buat seperti itu, teman-teman. Sama seperti sebelumnya juga ada tampilan animate dan position. Di sini kita bisa lihat lagi layar tadi dan kita bisa menganimasikan hanya dengan hanya pada objek tersebut, pada hanya objek yang kita seleksi seperti itu. Kalau tadi kita select di luar, ini kan kita menganimasikan satu layer yang kita tampilkan seperti itu. Tapi ketika kita hanya menginginkan animasi terhadap satu objek ini, kita harus memilih objek yang akan kita animasikan. Seperti itu. Maka kita bisa memberikan efek animasi yang telah disediakan oleh Canva. Selanjutnya, ini sama dengan objek sebelumnya, tampilan atas. Selanjutnya kita ke bagian samping pada Canva ini. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu ada design, ada elements, ada text, brand hub, uploads, draw, project, dan apps. Yang pertama ada design. Kita coba buka untuk design. Di sini kita akan disajikan tampilan template, layout, styles oleh Canva gitu. Dan kita juga bisa mencari seperti tadi di halaman beranda, kita disediakan search box untuk mencari kebutuhan yang ingin kita dapatkan gitu dari Canva. Nah, semisal kita ingin membuat company profile. Ini kita buat halaman baru dulu, kita akan buat company profile, maka ini kita klik, otomatis dia akan menyajikan template company profile yang dimiliki oleh template yang kita klik tadi gitu. Jadi semisal mereka ada 12 page, ini ketika kita arahkan kursor ke sini ada tulisan 1 of 12 gitu. Lalu ada juga pilihan warna di sini apa yang akan digunakan, lalu font yang akan digunakan apa, seperti itu gitu. Jadi kita bisa memilih template yang ingin kita gunakan. Seperti sebelahnya ini misalnya mereka menggunakan template ini dengan font Python 1 campuran Quicksand dengan warna-warna seperti ini, seperti itu. Itu. Jadi ketika kita memilih ini template yang kita pilih, kita juga bisa langsung apply semua halamannya. Jadi otomatis halaman yang akan kita buat ada 12 halaman, itu akan otomatis langsung terisi dengan template-template yang teman-teman pilih seperti itu. Contohnya seperti ini. Begitu. Tapi ketika teman hanya menginginkan satu, ya berarti tidak usah keseluruhan teman-teman meng-apply ke project teman-teman. Selanjutnya di layouts ini kita akan disajikan grid dari Canva ya.
Walaupun ini kita kadang-kadang membutuhkan ini ketika kita membuat tanpa template. Jadi kita buat kosongan, nanti Canva akan menyediakan template yang mereka sediakan ya. Jadi mereka akan menyajikan template yang mereka sediakan. Kita bisa memilih beberapa template ketika kita ingin membuat saya mau membuat presentasi tapi nggak mau pakai template nih. Jadi mau pakai layout aja yang dipilihin sama Canva. Kira-kira seperti apa? Misalnya saya ingin membuat judul teks. Baik, kita klik yang ini. Kita akan bisa edit di sini seperti apa, fontnya juga sudah disediakan oleh Canva seperti apa, begitu. Selanjutnya, untuk style, di sini Canva menyediakan tampilan warna dan juga kombinasi. Kita bisa lihat see all. Canva akan menyajikan tampilan warna, juga tampilan dari font yang suggest atau direkomendasikan oleh Canva. Misalnya kita akan pilih yang Martel yang pertama ini. Nah, di sini kita akan disajikan langsung untuk warnanya seperti apa di background, lalu headingnya seperti apa, subheading seperti apa, dan body text-nya seperti apa, seperti itu. Nanti untuk tipografi kita akan bahas lebih detail lagi pada sesi ketiga, yaitu tipografi. Nah, selanjutnya ketika kita tambahkan page di sini, itu akan mengikuti apa yang sudah di set atau direkomendasikan oleh Canva, seperti itu. Kembali lagi kita ke awal. Oke. Dan di sini juga kita diberikan beberapa keyword oleh Canva ketika saya ingin membuat project yang modern, misalnya kita bisa pilih warna yang modern seperti apa, Canva akan merekomendasikan itu. Dengan font yang seperti apa juga Canva akan merekomendasikan itu. Lalu ketika kita ingin milih fancy juga seperti itu, sama Canva akan merekomendasikan apa yang Canva miliki. Begitu. Sama juga dengan layout tadi, ketika kita memilih ini kan yang ditampilkan judul halaman. Jadi kita ingin menampilkan chart, misalnya donat chart, itu akan ditampilkan oleh Canva seperti apa. Tapi ketika kita ingin menampilkan piktogram juga Canva akan menampilkan seperti apa, seperti itu. Jadi pilihan-pilihan yang disediakan oleh Canva di sini juga sudah ada beberapa kebutuhan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan desain kebanyakan gitu. Jadi Canva sudah mengakomodir itu dengan cukup baik di bagian ini. Selanjutnya di sini ada filter. Ketika tadi kita search di search box template gitu, lalu kita cari, ada filter, kita menginginkan tidak semua piktogram yang kita tampilkan, tapi ada beberapa dengan misalnya kita ingin menampilkan hanya warna kuning saja atau warna merah saja, seperti itu. Kita bisa memfilter hasil yang dikeluarkan oleh Canva seperti apa, begitu. Oke, selanjutnya tadi di desain sudah ada template, layout, dan style, serta ada tampilan-tampilan mood yang disediakan oleh Canva. Selanjutnya ke bawah ada elements. Nah, di elements ini kita akan diberikan Canva beberapa pilihan, yaitu ada line and shapes, recently used yang baru kita gunakan tadi, ada line and shapes, ada grafik, ada stiker, ada fotos, ada videos, dan audio juga Canva menyediakan, lalu chart, tables, frames, grid, collection, ini sebenarnya sama dengan grafik ya. Jadi ini juga bisa digunakan oleh teman-teman. Kita akan coba satu persatu. Ini yang sudah kita gunakan sebelumnya, recently used. Ketika klik itu akan keluar semua di sini seperti itu. Lalu untuk line and shapes, ketika kita ingin memberikan aksen, misalnya tadi pemberian kotak, di sini kita bisa memilih langsung dari shapes atau line and shapes yang disediakan oleh Canva. Banyak beberapa pilihan bentuk-bentuk yang disediakan oleh Canva seperti itu. Lalu selanjutnya untuk tampilan grafik. Grafik di sini kebutuhan teman-teman, misalnya kita ingin mencari grafik, misalnya apa ya? Oke, misalnya fitur deh, atau kita search deh di sini. Kita search, misalnya kita cari grafik email. Ini ada email, kita cari di sini. Nah, nanti Canva akan menyajikan beberapa icon email yang dimiliki oleh Canva seperti itu. Tapi ada beberapa juga
yang tidak bisa kita gunakan karena itu hanya diperuntukkan untuk akun yang pro atau premium. Seperti itu. Ini sama seperti tadi, kita bisa filter yang kita mau cari misalnya hanya warna merah, lalu dengan orientasi vertikal, dan tanpa ada pergerakan misalnya statis karena kita ingin membuat untuk cetak. Kita klik dan ini sudah disajikan oleh Canva seperti ini. Warnanya merah, lalu ini statis tanpa animasi, dan tadi ini juga dalam bentuk vertikal. Jadi vertikal tidak horizontal seperti itu atau tidak square. Ketika kita ganti ya kita akan mendapatkan yang kita butuhkan atau yang kita sudah set di bagian filter itu. Seperti itu. Selanjutnya ada tadi line dan shape sudah, lalu grafik, lalu ada stiker. Stiker ini juga sama dengan grafik. Kita juga bisa mencari beberapa, ada emoji, ada shape, ada food, ada word sticker dan arrow sticker, dan dengan animasi pastinya gitu. Biasanya ini digunakan untuk kebutuhan ketika misalnya ada Instastory, kita membuat Instastory, kita ingin membuat dengan frame Instastory yang kita gunakan, ini bisa digunakan untuk stiker-stiker yang disediakan oleh Canva ini, seperti itu. Selanjutnya ada foto yang sudah disediakan oleh Canva. Untuk foto-foto yang disediakan oleh Canva, kita juga bisa gunakan dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ingin mencari foto mengenai, karena ini sebentar lagi bulan Agustus, kita coba kemerdekaan Indonesia. Nah, kita akan mendapatkan beberapa stok foto yang dimiliki oleh Canva. Cuma untuk beberapa foto itu memang diperuntukkan hanya untuk akun-akun yang premium. Ketika kita klik ini untuk akun premium, maka akan ada watermark biasanya seperti ini, akan ada watermark yang disajikan oleh Canva karena akun kita adalah akun reguler gitu. Ini ada untuk akun yang reguler, ini bisa kita pilih dan kita sajikan pada project yang akan kita buat. Seperti itu untuk foto. Sama filter juga tadi seperti tadi. Lalu, di sini ada trending yang dimana ini banyak digunakan oleh pengguna Canva saat ini. Ya, dari style fotonya, gaya foto, warna, dan lain sebagainya mengikuti tren desain di tahun ini seperti itu. Oke, selanjutnya setelah foto ada aset video. Canva juga memberikan aset videonya. Ada beberapa pilihan, ada aerial shot, tampilan gambar video dari atas atau dengan menggunakan drone. Lalu ada nature, business, beach, rain. Ada beberapa kategori yang bisa dipilih di sini, ada city, sea, sunrise, dan juga yang lainnya. Kita misalnya kita ingin membuat animasi atau membuat footage video kantor misalnya. Jadi kita coba bisa pilih bisnis, kita see all. Akan ada beberapa tampilan, thumbnail dari video yang akan digunakan dengan tampilan waktunya juga, ada yang 17 detik, 9 detik, 18 detik. Misalnya kita masukkan ke dalam project kita, maka akan seperti ini hasilnya gitu. Sama juga kita juga bisa mencari atau menentukan mood yang ingin kita hadirkan dalam project kita seperti water, theme, space, timer, dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya setelah video juga Canva menyediakan audio, tidak hanya video ya. Canva juga menyediakan audio yang sudah bisa kita gunakan hanya ketika kita menggunakan akun Pro. Coba kita klik yang happy. Ada beberapa sound yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan akun reguler. Nah, ketika kita klik untuk sound, itu akan masuk ke frame atau timestamp di bawah artboard yang kita miliki di sini ya. Itu jadi teman-teman. Ini kita belum masuk ke bagian bawah, kita masih di bagian samping. Oke, kita undo. Setelah ada audio, kita juga diberikan chart oleh Canva, di mana kebutuhan ini sangat urgent ketika teman-teman memiliki bisnis atau ketika teman-teman memegang posisi sebagai data analis ataupun data
di kantor teman-teman seperti itu. Canva juga sudah menyediakan bar chart, line, interaktif chart, pie chart, dan lain sebagainya, infographic chart, dan other chart. Kita akan coba di line and dot chart. Canva menyediakan di sini, kita juga bisa klik dan bisa teman-teman edit atau ubah masing-masing item yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya di sini kita isi peserta, kita isi di sini sesi 1. Ini kita rubah jadi 19. Dan itu nanti akan bergeser, titik-titiknya ini otomatis sesuai dengan data yang teman-teman isi seperti itu. Gitu. Lalu selanjutnya, nah setelah itu juga di sini selain ada data, ada settingnya. Setting ini teman-teman bisa memilih ingin menampilkan apa, misalnya namanya ingin ditampilkan kah, atau labelsnya ingin ditampilkan atau tidak, lalu gridnya kira-kira ingin ditampilkan atau tidak, seperti itu. Nah selanjutnya, selain itu di sini juga ada, teman-teman bisa menambahkan data dari CSV ataupun Google Sheet yang bisa teman-teman masukkan datanya ke data yang sudah disediakan oleh Canva ini. Seperti itu. Nah, di sini juga ada pilihan untuk kita pakai bar chart kah atau row chart seperti itu. Selanjutnya kita kembali lagi. Ya, kita kembali lagi ke chart tadi. Di sini juga bisa teman-teman pilih ya beberapa pilihan chart, baik itu bar dan lain sebagainya. Selain chart juga Canva menyediakan tables untuk teman-teman. Ini kita hapus dulu. Nah, untuk tabelnya teman-teman juga bisa memilih bagaimana tampilan tables yang teman-teman ingin hadirkan dalam proyek teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah membuat tables di sini, teman-teman bisa edit tables di bagian atas dari toolbars yang ada di atas. Entah itu teman-teman ingin memberikan frame pada bagian luar, atau teman-teman ingin hanya bagian dalam saja seperti di Excel ya, seperti di Excel. Lalu warna juga bisa teman-teman rubah di sini. Lalu style dari garis, ketebalan garis bisa dirubah di sini seperti itu. Selanjutnya ini untuk spasi dari table yang teman-teman buat. Ini bisa dirubah di sini. Selanjutnya setelah table kita lihat untuk frame. Oke. Frame yang disediakan oleh Canva sebenarnya kalau di software design, baik itu Adobe ataupun baik itu Photoshop ataupun Illustrator atau InDesign, frame ini digunakan di software aplikasi desain lain seperti clipping mask atau masking gambar ke dalam foto, ke dalam objek seperti itu. Misalnya kita gunakan frame lingkaran, lalu kita ingin memasukkan foto ke dalam lingkaran, kita tinggal drag and drop saja foto yang ingin kita pakai ke dalam lingkaran ini. Misalnya tadi yang wayang ini ya. Nah, kita tinggal drag and drop di situ, maka foto otomatis akan terisi ke dalam lingkaran yang telah kita buat tadi, ke frame lingkaran yang telah kita buat seperti itu. Nah, ketika kita pengen menginginkan untuk merubah foto yang ada di dalam, kita bisa mengklik mouse kita 2 kali untuk masuk ke dalam tampilan crop yang disediakan oleh Canva seperti ini. Maka kita bisa merubah tampilan foto yang ada di dalam, baik itu kita bisa bergeser ke kiri, geser ke kanan, kita besarkan atau kita kecilkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya tadi frame, lalu ada grid. Ya, lalu ada grid di sini. Grid ini sama dengan frame, gunanya untuk masking foto kita ke dalam grid, tapi lebih advance lagi. Dia menyediakan beberapa tampilan grid, grid 4, grid 3 seperti yang saya tampilkan ini ya, seperti yang ditampilkan ini. Ada 1 grid, ada 2 grid,
ada yang grid atas dan grid bawah seperti ini gitu. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi teman-teman juga bisa mengkombinasikan frame tanpa harus memilih frame satu-satu. Langsung saja masuk ke dalam menu grid yang disediakan oleh Canva dan masukkan foto yang ingin teman-teman gunakan ke dalam masing-masing grid yang telah disediakan. Oke. Setelah grid, kita masuk ke collection. Ini sebenarnya sama dengan graphics ya, tapi ini lebih kepada pengelompokan atau dijadikan satu folder. Misalnya isometric vector gym, ketika kita masuk, ini akan ada pilihan-pilihan yang berhubungan dengan vector gym yang memiliki satu kesatuan style atau satu kesatuan gaya gambar, baik itu dari warnanya, goresan garisnya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini disediakan oleh Canva juga ketika kita memiliki project misalnya temanya friendly teacher seperti itu. Kita bisa menggunakan objek-objek yang telah disediakan ini yang telah dijadikan satu folder oleh Canva. Begitu. Oke. Di bagian elements sudah semua kita bahas. Nah, jadi tadi di elements ada recently used yang baru kita gunakan, lalu ada line and shapes, di situ ada lingkaran, kotak dan lain sebagainya, ada grafik yang dimana itu seperti stiker tanpa animasi, lalu ada stiker juga dengan animasi, grafik dengan animasi, lalu ada foto, video, audio, chart, table, frame dan grid serta collection yang dimana grafik dijadikan dalam satu folder. Next, selanjutnya kita ke bagian menu bawahnya ada teks. Oke, di teks ini kita lihat ada search box di bagian atas, sama dengan apa yang ada di beranda dan juga ada di desain serta elemen. Kita bisa mencari box teks yang ingin kita gunakan. Misalnya ada misalnya kita ingin menginginkan font gitu, memilih fontnya yang digunakan seperti ini. Canva akan merekomendasikan itu, baik itu untuk headline-nya, subheadline ataupun body text gitu. Ataupun ketika teman-teman menginginkan tampilan-tampilan yang fresh 3D ataupun lighting gitu yang seperti open ini kita sajikan di project kita, misalnya ini bisa digunakan oleh teman-teman. Lalu ketika kita mau menggunakan yang lebih formal, teman-teman bisa menggunakan font yang lebih formal lain seperti ini. Dan ini bisa teman-teman edit baik itu teksnya ataupun ukurannya dan warnanya. Oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke teks. Di atas tadi kita search untuk bisnis, maka Canva akan menyajikan kebutuhan kita dengan tampilan font yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Lalu di sini juga kita bisa menambahkan brand font. Kalau tadi di warna kita bisa menambahkan color brand, di sini juga kita bisa menambahkan, tapi hanya untuk yang pro, akun yang pro seperti itu. Selanjutnya ada default text style. Nah, di sini kita bisa juga memilih tanpa harus meminta kombinasi dari Canva ya. Jadi kita bisa memasukkan saya kebutuhannya untuk heading seberapa ukurannya, untuk subheading seberapa ukurannya, dan untuk body text seberapa ukurannya. Di situ kita bisa masukkan. Tapi di sini kita harus mengubah sendiri atau men-set sendiri ukurannya seperti apa, lalu fontnya juga seperti apa, dan warnanya juga seperti apa. Berbanding dengan berbeda dengan yang tadi, Canva sudah mengkombinasikan itu sedemikian rupa sehingga enak dilihat secara visual seperti itu. Lalu juga tadi ada font combination. Di sini ketika teman-teman ingin mengkombinasikan font, script dan sans serif gitu, atau script dan serif seperti apa tampilannya. Jadi Canva juga sudah menyediakan itu. Nanti untuk font dan tipografi kita bahas di sesi ketiga. Selanjutnya setelah ada font kombinasi, kita masuk ke Brand Hub. Brand Hub ini untuk ini semua ya, untuk tampilan untuk akun yang pro. Jadi kita lewati ini, kita langsung masuk ke upload. Di upload ini
ketika teman-teman menginginkan proyek teman-teman menggunakan logo dari perusahaan teman-teman ataupun foto atau gambar dari teman-teman, teman-teman bisa upload file dari menu yang ada di samping upload ini gitu. Jadi ketika teman-teman menginginkan, saya mau menginginkan poster yang telah dibuat oleh tim saya, atau saya menginginkan foto leader saya ada di poster yang ingin saya buat gitu. Jadi teman-teman bisa upload file ini. Selanjutnya teman-teman akan disajikan tampilan dari folder teman-teman ya, yang tentunya itu akan tidak terlihat ya di share screen saya. Oke, saya coba masukin untuk upload. Saya open di sini. Nah, nanti akan keluar di atas sini. Dia akan loading foto kita atau file kita yang ingin kita upload. Dan di sini akan ada terlihat prosesnya, air naik seperti itu. Nah, ketika ini sudah selesai, ini akan bisa digunakan teman-teman ke project yang teman-teman sedang buat. Misalnya kita ingin mungkin gambar ini menjadi bagian dari project kita, kita tinggal klik ini seperti itu. Jadi ini untuk upload file, ini untuk import file dari komputer kita ke Canva yang sedang kita gunakan projectnya seperti itu. Nah, di upload file ini juga ada beberapa pilihan ya. Kita akan disajikan, kita ingin upload dari komputer kita, atau dari Facebook kita, atau dari Google Drive, Instagram, ataupun Dropbox. Di sini kita bisa pilih pilihan ini. Itu di mana foto atau file yang ingin kita taruh. Itu selain, sorry. Sebentar teman-teman. Seperti tadi kepencet untuk masuk ke studio Canva. Jadi kita balik lagi aja. Kita ulangi lagi sebentar. Oke. Tadi kita sampai di file upload. Nah, untuk record yourself ini teman-teman akan diberikan fitur yang dimana Canva bisa merecord ke teman-teman melalui webcam yang teman-teman buka gitu. Tadi saya klik itu lalu meminta akses kepada kamera. Jadi agak sedikit berhenti rekamnya. Lalu kita lanjut lagi. Selanjutnya ada image, kita juga bisa upload video sama dengan image tadi. Kan kita ingin mengupload file kan untuk uploading audio gitu. Oke, lanjut ke menu berikutnya yaitu draw. Draw di sini teman-teman akan disajikan oleh Canva beberapa tools yang bisa membuat project teman-teman terlihat lebih personal. Karena kita misalnya kita menggunakan marker di sini, kita juga disediakan beberapa pilihan marker dengan pilihan rounded ataupun kaligrafi marker gitu. Jadi teman-teman juga bisa drawing di Canva ini digunakan untuk handwriting ataupun ilustrasi seperti itu. Selanjutnya ada project. Project di sini ada beberapa tampilan yang menyajikan project yang sudah teman-teman kerjakan seperti itu. Misalnya desain. Di sini ada tampilan desain apa saja yang sudah dikerjakan. Lalu ada folder apa saja yang sudah kita beli dan kita bintangi di situ. Jadi ketika teman-teman memiliki akun dan menggunakan Canva secara rutin, maka teman-teman akan bisa mengakses folder-folder tadi seperti itu. Nah, ini project kita. Bahasanya project ini adalah folder project kita. Selanjutnya ada tampilan dari apps. Apps ini beberapa apps yang berhubungan dengan Canva. Misalnya tadi ada
Misalnya kita ingin menghilangkan background pada gambar seperti itu. Misalnya ada foto orang dengan backgroundnya putih, kita buka dulu aja coba contohnya. Tapi itu hanya bisa digunakan menggunakan akun premium. Misalnya ini kita ingin menghilangkan backgroundnya, itu ada aplikasi yang berhubungan dengan Canva di sini. Misalnya itu bisa menghilangkan background dari foto yang teman-teman ingin ubah seperti itu. Lalu ada purchase di sini teman-teman juga bisa membuat pembelian ketika teman-teman memiliki akun yang pro. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu yang paling bawah. Di menu paling bawah ada beberapa menu, yaitu ada artboard yang sedang kita buat projectnya. Ini adalah artboard kita, 1, 2, atau halaman kita menyebutnya di Canva, page. Misalnya kita tadi ingin membuat 12 artboard, nah itu akan muncul di sini. Misalnya tadi kita buat template di sini. Kita masukkan di desain. Misalnya kita ingin membuat company profile. 14 halaman, maka apply all page itu akan menjadi 14 halaman di bagian bawah ini. Seperti itu. Jadi artboard yang ada di bawah ini adalah halaman yang sedang kita kerjakan projectnya. Nah, untuk artboard yang ada di bawah ini, teman-teman juga bisa merubah tampilan artboard. Misalnya, teman-teman ingin merubah di halaman 1 ini, ingin menjadikan ini halaman keempat. Teman-teman tinggal tarik dan geser ke urutan nomor 4 dari artboard yang ada di bawah. Jadi, halaman satunya akan berubah menjadi halaman yang ini, dan halaman yang tadi teman-teman akan menjadi halaman keempat dari project yang sedang dikerjakan, seperti itu. Itu selanjutnya ada artboard di sini, lalu ada tampilan notes ketika teman-teman bekerja dalam tim, lalu teman-teman ingin memberikan notes kepada tim yang lain gitu, teman-teman bisa mengisinya di sini gitu. Lalu selain itu ada durasi ini tadi ketika teman-teman ingin membuat ini menjadi motion atau animasi, ada tampilan durasi di sini. Nah, teman-teman bisa mengedit ini menjadi tampilan animasi. Selanjutnya ada timer juga untuk pekerjaan animasi seperti itu. Lalu ada keterangan page 1 sampai 14, berarti teman-teman memiliki artboard ada 14 project yang teman-teman sedang kerjakan. Lalu di sini ada zoom in dan zoom out. Teman-teman bisa men-zoom in dan zoom out. Atau ketika teman-teman butuh shortcut untuk zoom in dan zoom out, ini bisa digunakan sebagai zoom in dan zoom out dari project yang telah dikerjakan. Oke, selanjutnya ada tampilan dari grid. Kalau ini kita tampilannya adalah thumbnail project, ketika kita klik ini akan menjadi tampilan grid seperti ini. Gitu. Nah, ini memudahkan kita ketika kita ingin merevisi satu konten misalnya ada di halaman 10. Ini akan mempermudah kita untuk menuju langsung ke halaman tersebut gitu. Tapi ketika kita membuat tampilannya menjadi thumbnail, kita akan memilih satu-satu gitu. Kita akan melihatnya secara horizontal seperti itu. Nah, selanjutnya ada tampilan dari full screen ketika kita ingin mempresentasikan project yang sedang kita buat. Oke, selanjutnya ini ada help FUK dari Canva-nya. Setelah tampilan bawah, kita ada tampilan efek Canva Assistant di sini. Di sini kita karena sekarang beberapa aplikasi sudah menyediakan AI, ini juga baru dari Canva. Canva juga menyediakan draft menggunakan AI. Nah, ini tapi bisa kita gunakan. Oh, kita bisa menggunakan tanpa tampilan Pro. Nah, di sini kita akan disajikan box untuk prompt. Kita mengisi prompt yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan topik presentasi untuk bisnis. Nah, kita coba confirm, maka Canva akan merekomendasikan dengan AI tampilan yang
disajikan dengan bisnis untuk bisnis seperti itu. Beberapa disajikan oleh Canva, tapi karena ini masih dalam versi beta, jadi tidak se-advance template-template yang sudah disediakan tadi sebelumnya oleh Canva. Selanjutnya ada textbook juga, lalu ada Magic Write. Magic Write ini untuk pro ya. Lalu ada sama seperti bagian share, ada share, download, dan print. Layers juga sama dengan yang tadi, lalu draw, translate, dan lain sebagainya yang telah kita bahas sebelumnya. Ini hanya untuk asisten mempermudah kita tanpa harus mengakses ke tombol-tombol yang ada di bagian kiri ataupun bagian atas. Seperti itu. Lalu di sebelah artboard ini ada juga tombol komen. Jadi ketika teman-teman ingin menambahkan komentar ketika kita bekerja dalam tim, misalnya kita mendelegasikan slide 5 ini kepada teman kita atau tim kita, maka kita bisa mengundangnya. Di sini kita bisa masukkan namanya atau emailnya. Lalu nanti ketika teman-teman sudah memasukkan namanya, teman-teman add comment, teman-teman bisa mention teman yang sudah diundang ke dalam project tersebut. Seperti itu. Oke. Lalu tadi kita mengeluarkan rulers and grid ini untuk tampilan dari Canva agar desain kita tidak keluar dari jalur atau tidak keluar dari artboard yang telah kita buat, dan juga kita juga bisa mengira-ngira ukurannya ketika di print atau ketika dicetak itu seberapa besar nih, baik itu objek yang kita gunakan ataupun font yang kita gunakan. Oke.